Selamat datang di Second Chance. 50 pemain, 10 wilayah, 1 mimpi. Dari seluruh Indonesia, talenta-talenta muda sepak bola mulai bermunculan. Dan kami sedang mencari bintang sepak bola berikutnya. Namun bakat saja tidak cukup. Dalam perjalanan ke depan, mereka akan diuji hingga melampaui batas secara fisik, mental, dan emosional. Setiap keputusan bisa mengakhiri perjalanan mereka. Dibimbing oleh para pelatih terbaik dan dinilai oleh mereka yang telah berkecimpung dalam permainan di level tertinggi. Satu persatu mereka akan gugur hingga terdapat satu pemenang yang akan mendapatkan kesempatan menjadi bintang sepak bola Indonesia berikutnya. Selama 5 bulan terakhir, tim Second Chance telah menjelajahi Indonesia untuk mencari talenta pesepak bola terbaik dengan lebih dari 5.000 pemain terseleksi dari 10 wilayah berbeda. Yang pastinya motivasinya yang pertama untuk menunjukkan kualitas diri. Yang pertama, yang kedua untuk membanggakan orang tua. Sepak bola itu artinya hidup saya. Saya di sini kalau nggak sepak bola saya nggak bisa apa-apa. Kayak banyak saingan lah di sana, supaya bisa tambah latihan giat itu aja. Kami telah memilih 50 pemain terbaik yang siap mewakili daerah asal mereka. Bagi sebagian orang, saat kami mengumumkan bahwa mereka terpilih untuk program Second Chance, perasaan mereka sungguh luar biasa. Interview bio Pak, sama hasil dari pertandingan udah direview oleh tim kami. Jadi kita sudah memutuskan di tim Second Chance bahwa bio akan mewakili Labuan Bajo di acara Second Chance di Bekasi. Selamat ya, mewakili Makassar ke Jakarta. Ya. Makasih Kus. Sama-sama Tante. Oke. Kevin, kamu masih muda kan? Umur berapa? Umur 17. Oke. Potensi kamu besar. Berarti ya kamu harus berlatih lebih giat lagi ya. Kenapa coach bilang kamu harus berlatih lebih giat lagi? Karena tanggal 23 kamu berangkat mewakili Jayapura ke Jakarta. Selamat datang di Second Chance.
Selamat datang di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Selama 10 hari ke depan, kalian akan menghadapi serangkaian tantangan fisik, teknis, dan mental. Dari setiap tantangan, beberapa dari kalian akan tereliminasi berdasarkan performa hingga nanti hanya ada satu pemenang. Pemenang akan mendapatkan kesempatan untuk menjalani latihan uji coba di Kuala Lumpur City Football Club Malaysia. Akan mendapat kesempatan latihan uji coba di Tranmere Rovers Football Club Inggris serta beasiswa dari The Football Business Academy di Swiss. Jadi, apakah kalian siap? Keluarga saya sangat mendukung saya supaya bisa menjadi pemain sepak bola terkenal. Prestasi saya pernah mengikuti TC Timnas tahun 2024. Target saya di Second Chance adalah jadi yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Dirgal Fitra B, usia saya 17 dan region saya dari Makassar. Perasaan saya saat terpilih di Second Chance ini sangat bangga dan bahagia, apalagi kedua orang tua saya. Target saya di Second Chance menjadi yang terbaik. Dari ini semua saya yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilham Rumbati, asal dari Maluku. Saya harus buktikan bahwa saya bisa membanggakan kedua orang tua di Second Chance ini. Bakat sepak bola dari keluarga saya latar belakang pemain bola. Lolos dan bisa menjadi yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Kevin Masya Rumbiak, asal dari Jayapura. Pengalaman bermain saya pernah menjuarai di Malaysia, Selangor, MFDP. Bapak saya juga pemain bola dulu, sempat main di Persipura, cuman nggak lama, sekitar 1 musim aja. Menjadi yang terbaik dan yang terbaik untuk tanah Papua. Nama saya Onisimus Cesar Siki, panggilan saya Onis dari Bekasi. Prestasi saya pernah juara 3 LTS dan juara JSI di Thailand. Perkenalkan, nama saya Ferdiansa, saya berasal dari Jambi. Mau membuktikan kepada semua pelatih bahwa saya bisa untuk berada di Second Chance. Menjadi pemain yang konsisten dan beretika, dan saya harus bisa buktikan kepada para coach di sini bahwa saya layak di seleksi Second Chance ini. Untuk target saya di Second Chance, yang pasti saya mau menjadi juara, mau keluar sebagai jadi juara dan bisa membanggakan ibu saya yang ada di surga sekarang. Perkenalkan, nama saya Kristian Suryadi, bisa dipanggil Christian. Saya asal dari Labuan Bajo. Prestasi saya di dunia sepak bola, saya pernah mengikuti Suratin U17 di Jawa. Target saya di Second Chance, saya ingin menjadi yang terbaik. Sampurasun, perkenalkan nama saya Simon Konstantin Rote, usia 18 tahun, asal saya dari kota Bandung. Bakat sepak bola saya itu turun dari ayah saya. Ada rasa bangga tersendiri untuk diri saya dari sekian banyaknya peserta yang hadir dan saya termasuk yang dipilih di region Bandung. Perkenalkan, nama saya Drosni Aldiano, bisa dipanggil Aldi. Dari awalnya dikenalin sama bapak, lalu dari sekarang saya mempunyai keinginan sendiri.
Ya terima kasih buat Bapak Ibu udah nyupport, udah doain. Terima kasih banyak. Semoga aku bisa jadi yang terbaik. Saya pengen sukses bisa bagian ibu saya. Perkenalkan, nama saya Rifan Wisanjaya, bisa dipanggil Rifan, asal Samarinda. Prestasi yang saya alami 2025 kemarin, Suratin juara 1 dan lolos ke nasional. Yang kedua, Popda juara 3 kemarin dan sempat menjadi kapten. Peluang saya untuk main sini, tunjukin semua, kasih yang terbaik. Pokoknya sapu rata aja lah. Tes hari ini FIFA Physical Test. Pada setiap tantangan, para pemain harus memaksimalkan fisik mereka untuk mendapatkan nilai tertinggi. 40 pemain yang mendapatkan nilai tertinggi berdasarkan penilaian pelatih akan lolos ke tahap berikutnya. Dan 1 orang dari masing-masing region tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. 10 mimpi akan berakhir hari ini. Interval test. Pada tes ini pemain yang mampu menyelesaikan 10 putaran akan mendapatkan poin tertinggi. Total jarak yang harus ditempuh dalam tes interval ini adalah 3.000 meter lari cepat, 1.000 meter jalan santai. Para pemain dari Ambon merupakan tim pertama yang menjalani tes interval. Ini akan menjadi penentu untuk mengetahui siapa yang mampu memulai dengan baik dan mencatat waktu terbaik agar terhindar dari eliminasi di hari pertama kompetisi. Kalau saya dari Ambon, saya setiap hari kali-kali jaga jogging. Menurut saya 1 hari sebelum tes fisik kan malam udah meeting, di situ dijelasin itu programnya. Dalam hati saya, ya ini mana ya, menurut saya bisa gak ya. The high intensity test begins at the first whistle 30 seconds from now. On your marks. Ready. Lap 1. Masuk lap kedua. Interval, tantangan yang terlihat sederhana. Namun di setiap putaran, intensitas terus meningkat. Waktu pemulihan semakin singkat dan tidak ada lagi ruang untuk salah. 1 sama 2 masih bisa, tapi di putaran kedua udah merasa lutut saya udah ngerasa nyeri-nyeri dan saya bilang ini gimana Tuhan, tolong saya. Dan di putaran keempat udah nggak bisa lagi karena udah sakit sekali. Kalau saya fokus sama lari, gak fokus sama silam. Lap ke-5 atau 6 baru saya sadar bahwa ada kurang pemain. Dan pas ngeliat silam udah ditanduk keluar, saya juga kaget. Akhirnya dari situ saya termotivasi untuk harus bisa mengelakkan diri sendiri untuk membawa region Ambon untuk menuju 10 putaran sempurna. Pemain kedua mengundurkan diri dan dia adalah Saidna.
Menjelang akhir lomba, tekanan mulai terasa terlalu berat bagi Sergio. Ia merasakan sakit yang semakin kuat dan memutuskan untuk berhenti di putaran ke-8. Kalau udah nggak kuat nggak usah paksa ya. Kalau udah nggak kuat nggak usah paksa. Oke, rileks, jalan, rileks. Tarik napas, rileks. 5, jangan maksa, 5. Jangan paksa. 3, jangan paksa. Oke. Ya, lurus. Rileks, oke. Buka matanya. Oke, ya. Santai ya. Oke, rileks. Rileks. Santai. Yang penting sampai. Yo. Satu lap terakhir. 4 kali start lagi. Yang penting sampai. Lap 10. Oke, nggak apa-apa, Dion. Jangan dipaksa. Berhenti, nggak apa-apa. Jangan dihabiskan. Saya hampir menyerah karena perut saya juga sakit dan kaki tertarik pas lap ke 9 kalau nggak salah di sini. Hampir nyerah, cuma disemangatin juga sama teman satu. Jadi biar langsung disemangat, saya lari berdua sampai finish tadi. Setelah Ambon menetapkan standar, tekanan kini beralih ke wilayah lainnya. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita buktikan bahwa kita bisa. Artinya kita harus melawan capek, harus melawan lelah, dan kita harus buktikan bahwa kita bisa selesaikan ini. Membuat saya termotivasi. Saya harus bisa, saya harus lebih. Ya walaupun pasti ada tantangan yang mungkin ada lelah, tapi saya harus bisa. Saya harus menyelesaikan itu. Saya harus mendapatkan yang terbaik. Otot saya tertarik dan agak sesak sedikit tadi. Pas di ujung selesai putar ke-8 putaran ke-9 mau ke-10 tidak bisa lagi. Di putaran ke sini ya, pas putaran ke-7 karena belum terlalu rasa tertarik, makanya paksa lari lagi. Berhenti karena sudah tidak bisa, untuk lari lagi sudah tidak bisa. Itu suatu kayak bikin adrenalin saya naik, jadi bikin saya semangat lagi. Mungkin saya bisa lebih, bisa jadi 10, mungkin bisa bentok 10, jadi bagus. Lap 1. Kurang. Sedik. Pas, ini pas. Oke, good. Begitu aja.
Atur tempo, atur tempo. Capek banget. Naik. Apa yang paling sakit tuh gimana? Sini coach. Bagian sini dia naik. Itu kemurasan dari mulai ke Level 7. Di 7 dia udah mulai naik. Pas sampai situ dia naik. Naik dah. Tapi kau nggak tipu kan? Tidak. Tidak tipu? Tidak. Betul? Ya, coach. Ini masih kuat? Iya coach. Tidak. Tadi kamu paksakan berarti? Ya saya paksa. Saya dia, adik. Lap 1. Kurang. Masuk sini. Yes. Nih, kenapa saya bilang bohongan? Masa berhentinya semuanya di sini? Nggak natural. Hah? Di mana-mana interval, berhentinya ada yang di sana natural, capek. Ini semua berhentinya di tempat adem. Berarti di settingan nih. Pak berhentinya semuanya di sini, coba semuanya tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berhentinya di sini. Kalau natural ada yang berhenti di situ, jatuh di situ. Awalnya kita lari berlima, aturan kita punya strategi itu kalau misalnya dapat temponya kita bareng-bareng gitu, harus kasih tahu teman-teman yang lain kalau misalnya kita sudah dapat temponya. Tapi ternyata teman-teman ada yang keluar dari tempo dan juga staminanya habis, dan terakhir saya sendiri, dan itu dalam kepala itu bertempur saya sama kepala, tapi fisik saya itu sudah tidak kuat coach, karena saya punya impian di sini, saya harus bersaing, saya harus melakukan yang terbaik, saya harus bersaing sama teman-teman yang lain kan, tapi saya secara fisik saya artinya kurang karena kita nggak maksimal di sana, nggak dapat 10 putaran, saya hanya dapat 5 guys. Pas interval itu putaran pertama masih aman, kedua aman, ketiga paha saya bagian kiri nih kalau diangkat sudah sakit, pas putaran keempat sudah merasa susah. Kata coach juga tidak boleh paksa untuk persiapan yang akan datang lagi challenge berikutnya. Jadi saat putaran keempat saya menyerah karena kaki saya sudah sangat sakit. Setelah tes interval, tantangan masih berlanjut. Kali ini para pemain akan menghadapi 2 ujian baru. Tes Koda. Pada tes ini pemain harus melakukan lari sprint dan berubah arah. Penilaian didasarkan pada 3 aspek utama. 1. Reaksi pemain terhadap perubahan arah. 2. Kontrol tubuh saat melakukan pergerakan cepat. 3. Serta waktu maksimal melakukan tes di bawah 9 detik. Tes Koda akan mengukur kemampuan pemain untuk berlari, berhenti, berputar, dan kembali bergerak dalam waktu secepat mungkin. Yes. Samping kanan lagi. Yes. Oke, good. Oke. Ya, gak apa-apa, relax aja. Ayo, relax. Pasti licin, saya bilang. Enjoy aja, nggak usah tergesa-gesa. Saya terjatuh tes Koda itu karena licin sebenarnya, faktor utamanya licin. Karena habis hujan juga, sepatu saya juga licin. Terus saya juga terburu-buru kayaknya. Terburu-buru, kan kayak ngejar waktu juga. Oke, yuk. Samping. Samping. Oke, good. Pada tes interval sebelumnya terdapat 1 pemain yang cukup kesulitan
Bintang yang hanya mampu menyelesaikan 5 putaran. Oke, maksimal 5 lap. Kini ia harus memberikan segalanya di tantangan berikutnya jika ingin tetap bertahan di second chance. Waktu almarhumah ibu saya sebelum meninggal, dia ngasih amanah kepada saya untuk bisa sukses dan ngasih tahu kalau misalnya kamu harus bisa sukses karena kamu harus menyekolahkan adik kamu harus bisa memberikan ilmu yang banyak kepada adik kamu. Jadi saya selalu berusaha untuk mewujudkan cita-cita almarhumah ibu sebelum ibu meninggal. Waktu koda, alhamdulillah saya bisa memberikannya maksimal, dapat waktu yang insya Allah 100. Oke, Bintang percaya diri setelah mampu menyelesaikan tantangan koda. Apakah Bintang kembali tunjukkan performa terbaiknya saat melakukan tes selanjutnya? Oke, jangan direm, lari normal saja, normal. Jangan ada lompat. Yang kedua tes lari sprint 30 meter, saya juga mendapatkan rata-rata sekitar di bawah 4. Alhamdulillah. Medis. Relax. Tenang. Ketika saya tes RSA, saya terjatuh karena saya melihat nilai ke belakang, Coach. Nengok waktu. Jadi nggak kerem lagi, Coach. Jadinya langsung kepala dulu jatuhnya, Coach. Jadi bikin tompel sini, Coach. Lihat ke depan, larinya, lihat ke depan, hei. Jangan nunduk, jangan merem. Nah, itu. Dan di balik semua itu, para pelatih melihat lebih dari sekedar hasil. Jadi yang pertama tadi ada tes koda, change of direction ability, itu untuk menguji seberapa bagus kelincahan mereka untuk merubah arah. Kemudian tes yang kedua ada RSA, repeated sprint ability atau kemampuan sprint berulang. Mereka, para pemain disuruh sprint 30 meter sebanyak 5 kali dengan waktu limit yang sudah ditentukan. Untuk endurance-nya, nah kita memakai interval tes pipa untuk wasit ya, sehingga karena pergerakan pemain sepak bola dengan wasit juga tidak jauh berbeda, sehingga mereka tadi banyak yang gagal di interval tes. Saya kira faktor mereka tidak siap karena kurang latihan. Jangan merem. Boy. Dengan hasil yang cukup membanggakan bagi Region Ambon di sesi interval, kegigihan Bintang menaklukkan semua tantangan, serta kekompakan Region Jayapura, siapakah yang akan tereliminasi di hari pertama second chance? Tes zigzag. Dalam tantangan ini pemain harus melewati jalur zigzag yang telah ditentukan menggunakan pole. Setiap pemain memulai dari titik start lalu bergerak mengikuti pola hingga garis finish.
Selama tes berlangsung, pemain wajib mengikuti jalur tanpa menyentuh atau melewati pole. Setiap perubahan arah harus dilakukan di setiap titik pole dengan kontrol penuh. Poin akan berkurang jika pole tersentuh atau jalur dilanggar. Penilaian didasarkan pada kecepatan, ketepatan jalur, serta kemampuan menjaga keseimbangan saat melakukan perubahan arah. Hey, Kev. Nice, Kevin. Yes, Kevin. Good. Go, Kev. Go, Kev. Yes, Kev. Yes, good. Hey, Bio. Nice. Hey, Bio. Go Bio, go Bio. Oke, jalan aja sendiri. Kelihatan dari sini ya. Tes zigzag itu saya agak gugup karena tadi waktu interval saya capek, mungkin karena itu jadi bola gampang terlepas dari kaki saya dan saya tertekan sekali. Waktu bola terlepas saya tertekan, lalu bola terlepas kedua kalinya. Terus saja. Pakai kecepatan. Itu kunang-kunang coach, kayak pusing gitu kepala, kayak pun misalnya di sini ada lagi di sini, ada lagi di sini, kayak jadi banyak, kayak ada kan itu tadi hitam kayak ada 12 gitu coach, jadi ya coach. Kalau tadi kan langsung sana. Itu kayak jadi dua bayangan gitu coach, punnya tadi itu coach. Ya apa? Tombak-tombak gitu coach. Di titik ini bukan hanya fisik yang diuji, tapi juga fokus di bawah tekanan. Dan inilah alasan mengapa zigzag menjadi penentu di akhir tes. Kenapa zigzag kita taruh di akhir? Dalam keadaan lelah, kalau bicara sepak bolanya di menit-menit 80 lah, gitu kan? Di menit-menit 80 yang dimana daya tahan habis, fisik semua pun habis. Nah, kita masih butuh konsentrasi nih. Oke, masih butuh konsentrasi. Nah, disitulah kita mencoba masih dapat tidak dia berkonsentrasi dengan zigzag itu, lalu dengan tekanan waktu, dengan pressure, dengan zigzag yang lebih sekitar 6 titik zigzag, yang dimana pasti ketegangan itu ada karena siapa yang lebih cepat waktunya dia yang paling terbaik mendapatkan hasilnya. Tes terakhir kini telah selesai. Beberapa pemain menunjukkan performa terbaik, konsisten, berkontrol, dan tenang di bawah tekanan. Yang lain masih kesulitan dalam mengimbangi. Setiap sprint, setiap perubahan arah, setiap kesalahan, semua akan menentukan. Dan sekarang peringkat telah ditentukan. Bagi sebagian hasil ini cukup untuk melangkah ke depan, namun bagi yang lain hasil ini belum cukup. Para pemain mengetahuinya, mereka sudah memberikan segalanya dan kini semuanya tak lagi berada di tangan mereka. Inilah saatnya untuk mengetahui siapa yang akan bertahan di second chance dan siapa yang harus mengakhiri perjalanannya.
Ya, kedua tim memasuki lapangan. Sorakan membludak stadion Gubernur tak karuan. Kick off pun dimulai. Nomor 11 menguasai bola. 1-2 peran saling mencari ruang. Serangan digeser menuju sisi kanan. Tendangan jarak jauh dilepaskan. Jepret! Gol! 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 Oh, tendangannya begitu keras membuat pertahanan lawan menangis tak berdaya. Rasakan sensasi jebret dalam genggamanmu. Mainkan FC Mobile sekarang. Chasers, kembali lagi di Second Chance dan sekarang waktunya saya akan membacakan penilaian dari episode physical test di mana saya akan mengumumkan dari tiap-tiap regions dengan penilaian yang mereka dapatkan dari mentors coaches yang ada di Second Chance episode kali ini. Kita menuju ke region Jambi. Baik. Muhammad Bintang Syah Faza, Ferdian Syah, M. Rasya Arya Putra Rusdian. Pokoknya semuanya tegang dan saya, Ferdi, sama Rasya disuruh maju ke depan itu saya nggak ngerti buat apa. Ferdian Syah, kamu yakin untuk lolos atau tidak? Yakin. Yakin. Rasya Arya Putra, apakah kamu yakin untuk lolos? Insya Allah yakin. Muhammad Bintang, Insya Allah yakin. ini menunjukkan keyakinannya. Karena saya belum tanya, dia sudah jawab yakin. Ini dibutuhkan untuk kepercayaan diri pemain. Kalian siap? Siap. Ferdian Syah, kamu aman. Tersisa 2 nama. Muhammad Bintang, betul? Dan juga Rasya Arya. Rasya itu orangnya sangat baik dan saya sudah kenal lama sama dia. Dia mainnya sangat bagus dan dia adalah satu cap kami. Jadi kalau nggak ada dia rasanya lain aja. Menurut saya Bintang itu baik dan salah satu untuk contoh kami lah karena dia sangat taat kepada ibadah. Rasya Arya Putra Rusdian, kamu harus pulang dibandingkan teman-teman kamu. Kecewa dengan diri sendiri karena belum bisa ngasih hasil yang maksimal. Kita berangkat sama-sama di sini, tapi yang tertinggal satu cuman saya. Maaf Bunda, karena saya tereliminasi di seleksi Second Chance ini. Selanjutnya penilaian untuk region Makassar. Baik, nama yang saya panggil terlebih dahulu adalah Nian Morris Ferry. Saya disuruh baris, saya dipanggil pertama maju, terus selang 1 menit Dirga yang dipanggil maju lagi, lama-lama lagi Fauzan yang dipanggil maju, terus kami bertiga maju di depan, terus Bang Valentino bilang, dan yang harus pulang terlebih dahulu di episode kali ini adalah saya 3 di depan ini sangat takut karena pas interval saya jatuh, ternyata pas disebut Fauzan, kamu harus pulang terlebih dahulu. Yang pertama saya rasakan itu tentunya rasa kecewa atas apa yang telah saya jalani ini. Mungkin sangat berat karena saya juga dari diri saya juga masih ingin melanjutkan hal ini. Yang saya sesali itu saya belum memberikan
performa terbaik, dan tentunya saya nggak bisa membanggakan kedua orang tua saya. Kita menuju ke region Samarinda. Saya akan minta nama-nama yang saya sebut ke depan, karena ini adalah nama-nama dengan nilai terendah. Yang tidak aman pertama adalah Muhammad Dirga. Yang tidak aman kedua adalah Firza Gilang Ramadan. Dan untuk itu, dengan sangat menyesal, di episode kali ini dari Samarinda yang harus pulang terlebih dahulu adalah Firza Gilang Ramadan. Kamu harus pulang. Selanjutnya inilah dari region yang begitu banyak pemain-pemain sepak bola berasal, region Bandung. Saya akan panggilkan Ali Ahmad Maulana ke depan, Dika Lutfi Saputra, dan juga Ahmad Ramdhani. Di antara ketiga yang ada di depan, kalian aman dan lolos ke babak berikutnya. Saya senang sih, saya langsung sujud, saya langsung bersyukur. Ya karena semua kerja keras saya ada hasilnya. Dan mentor coach dalam Second Chance episode kali ini memutuskan yang harus pulang terlebih dahulu dari region Bandung ini adalah mohon maaf untuk Simon Konstantin Rote, kamu harus pulang terlebih dahulu dari Second Chance episode kali ini. Nggak rela sih sebenarnya. Simon sebenarnya bagus mainnya, fisiknya juga bagus dibanding saya. Harusnya saya sih, soalnya di posisi hari pertama saya emang kurang fit banget, itu juga maksain juga semua yang dilakuin. Tapi ternyata yang dieliminasi adalah Simon. Gak nyangka juga. Dan region berikutnya ini adalah region Bekasi. Gilang Ramadan, Onisimus Cesar Siki. Karena kalian masih punya kesempatan untuk memperbaiki, kalian lolos ke babak berikutnya. Ahmad Rizik Alvareza dan Rafai Hamdi Haryono, dan mohon maaf karena belum bisa melanjutkan ke fase berikutnya dari region Bekasi, harus pulang terlebih dahulu. Rafai Hamdi Haryono. Berikutnya saya panggilkan, inilah dia pemain region Kediri. Syafi Sadidatur Rahman, M. Bahrul Ulum. Salah satunya harus pulang terlebih dahulu. Ulum yang dalam kesempatan kali ini di physical test Second Chance belum bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Inilah region Jayapura. Pas kita pertama kali masuk ke ruang eliminasi sini, saya kira pasti kita semua lolos. Karena pas setiap challenge yang diberikan sama para pelatih, kita sudah maksimal banget. Apalagi pas interval kita semua saling rangkul, saling membantu supaya kita berikan yang terbaik. Baik, saya akan panggil
untuk maju satu langkah. Peterson Tavalilo Karubaba. Pertama saya disuruh maju, saya kira nilai saya amannya, tidak ada yang rusak. Peterson, sayangnya nilai kamu dianggap mentor coach setelah melihat physical test tadi rendah. Banyak yang kamu harus perbaiki. Tadi bagaimana kesulitan physical test? Ada kesulitan? Pada saat apa? Interval. Kamu kesulitan di interval. Ya, karena kamu juga sudah menyadari apa yang menjadi kesulitan kamu. Semoga kamu bisa perbaiki ke depan. Karena kamu bisa memperbaiki ke depan di episode berikutnya. Kamu masih aman. Tapi adik-adik sayang sekali, di tangan saya dari mentor coach ada yang harus pulang ternyata. Karena itu saya harus menyampaikan kabar ini, dan yang namanya saya sebut, kamu harus pulang terlebih dahulu. Yawafau Mampapok Masbong Ape. Sayang sekali, kamu harus pulang terlebih dahulu. Kaget juga saja, dan tapi itu juga menjadi pelajaran buat saya. Saya rasa berat untuk tinggalkan teman-teman karena kita sudah mulai akrab, sudah mulai kenal satu sama lain. Mereka menguatkan saya, mereka bilang tetap semangat karena perjalanan masih panjang. Perasaan kami di situ campur aduk, merasa sedih karena teman sama-sama dari Jayapura terus sampai di sini, terus kami berjuang sama-sama, dan pada akhirnya di hari pertama dia harus stop. Saya pikir saya pas dengar nama si Bong ya sudah langsung dalam hati langsung hancur rasa sedih karena sama-sama dari Jayapura. Berikutnya Region Labuan Bajo. Dan yang saya minta ke depan, Virgilius Darman. Dan satu nama lagi yang saya minta ke depan adalah Christianus Suryadi. Yasir harus pulang terlebih dahulu dari Region Labuan Bajo. Teman-temannya boleh memberikan semangat. Saya akan undang para peserta atau pemain dari Region Sidoarjo. Nama yang saya panggil berarti harus pulang terlebih dahulu dari Region Sidoarjo. Kevin Cahyo Adi Kusuma Wardani, sayang sekali kamu yang harus pulang dari Region Sidoarjo dalam second chance kali ini. Tetap semangat, tetap bermimpi besar untuk bisa meraih cita-citamu. Sangat-sangat berat karena saya harus tereliminasi dari teman-teman saya. Sedih juga perasaan saya tidak bisa melanjutkan second chance ini. Ini adalah Region Ambon. Saya panggilkan Septian Manuputih. Dan juga selanjutnya Juan Eduardus Ngoran Nubun.
Pas dipanggil berdua sama Septian ke depan, perasaan saya kita udah pede aja karena akan interval sempurna dari para pemain-pemain regional lain, dan situ saya pede bahwa kita berdua yang bagus. Apakah tadi kamu menyelesaikan interval yang ada? Ya, saya menyelesaikan 10 putaran tadi. Saya juga kaget karena 2 hari atau 1 hari sebelum berangkat ke sini lagi sakit, demam tinggi. Pas tadi masuk 10 putaran itu kaget saya bisa capai 10 putaran tersebut. Sebenarnya sudah tidak kuat tapi kamu paksakan, atau memang kamu, apa yang membuat kamu bisa sampai 10? Saya hampir nyerah di lap 9, tapi mungkin disupport juga sama teman. Ada juga motivasi dari diri sendiri. Ya seperti itu. Sementara Septian ya, Ian tadi kamu juga interval kamu selesaikan? Siap, saya selesaikan 10 putaran. Ada kesulitan atau itu bagi kamu mudah saja? Dari belakang udah mau merah. Tapi kenapa kamu selesaikan? Banyak yang support saya, jadi saya harus buktikan buat saya bisa. Dan ternyata bukan hanya di antara kalian berlima, tapi juga di antara region yang lain banyak yang tidak bisa menyelesaikan bagian interval tadi. Jadi teman-teman yang lain boleh kita kasih applause dulu buat 2 sahabatnya dari Ambon ini. Dan dengan catatan itu kalian juga yang sudah dipastikan lebih awal lolos ke babak berikutnya. Silakan kembali lagi dulu. Dan di antara nama yang belum saya sebut, sayangnya nanti harus ada yang tidak bisa melanjutkan ke fase berikutnya. Saya mau panggil dulu berarti Sergio Perez. Juga ada Saidna Ahmar Bagil bin Tahir. Dan juga ada Ilham Rumbati. Sergio Perez, bagaimana kesulitannya di mana? Menurut saya kesulitan di interval karena memang banyak, tapi saya mampu menyelesaikan sampai 8. Kamu kesulitannya di mana? Putaran ke-6. Putaran ke-6. Sudah tidak bisa? Soalnya paha sama betis ketarik. Paha sama betis ketarik. Dan juga Ilham Rumbati. Bahkan saya melihat kamu tadi sempat harus ditandu. Apa yang terjadi? Tadi di lap keberapa ya? Lap keempat. Kamu yakin lolos, tapi kamu cuma 4 lapnya. Apa yang membuat kamu yakin? Mereka 6, kamu 8. Apa yang membuat kamu yakin? Ya menurut saya pas dipanggil teman bertiga Sergio, Ilham sama Saidna, perasaan saya kan Ilham udah ditanduk pas putaran keempat. Perasaan saya tuh mungkin si Ilham yang gugur. Saya lihat kan Saidna juga ikut di yang zigzag terakhir itu. Jadi saya pikir Ilham tidak lolos sudah. Dari region Ambon yang harus tidak dapat melanjutkan ke fase berikutnya dengan sangat menyesal adalah harus pulang terlebih dahulu Saidna Ahmar Bagil bin Tahir yang tidak lolos dan tidak dapat melanjutkan ke fase berikutnya. Boleh kasih semangat dulu untuk rekannya. Bingung juga, tapi lolos. Rasa terharu dan nangis di belakang stadion tadi kemarin yang seleksi pertama. Saya merasa, ini gimana? Masa saya lulus, teman saya bagus, dia intervalnya bagus, kira-kiranya bagus, kodenya bagus, tapi nggak lulus. Saya juga merasa bersalah sedikit sih karena saya intervalnya cuma kurang, tapi alhamdulillah lulus. Mereka masih selamat, support, dan motivasi lagi. Ini mungkin dari kamu karena kamu udah berusaha, udah fokus lagi di sisi berikutnya. Chaser, itulah dia
10 region yang sudah saya sampaikan dan sudah saya sebutkan, di antara yang lolos dan yang tidak lolos, kita nanti akan bertemu lagi dalam episode berikutnya, tentu dalam Second Chance. Selanjutnya di Second Chance, 40 pemain tersisa dari 10 region akan kembali menghadapi tekanan di challenge berikutnya. Mereka akan menjalani serangkaian tes yang akan menguji kemampuan mereka secara teknik. Apakah mereka mampu menjalani tantangan berikutnya? Nantikan hanya di Second Chance.